Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, kita masuk ke part 2 ya, ke bagian kedua dari tes kecermatan, yaitu tentang 6 angka hilang. Ya, kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan soal-soal seperti ini. Ya, seakan-akan membingungkan ya, tapi ini ada triknya insya Allah. Bagaimana kita bisa mengerjakan soal ini dengan baik. Oke, kita akan bahas juga terkait cara atau teknik ya dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Ini insya Allah nggak terlalu sulit, gampang. Oke, lalu juga kita akan ini ya tadi. Nah, ini penting banget nih. Kita akan latihan menggunakan timer ya. Kita akan latihan ini menggunakan timer. Ya mungkin 1 menit ya. Kita pakai coba timer 1 menit ya, atau juga bisa jadi 2 menit ya. Kita akan coba latihan. Jadi umumnya biasanya di antara 1 atau 2 menit ya untuk tes kecermatan ini. Oke, kita juga akan bahas ini juga ya. Nanti kita bahas per 5 kolom ya. Tentu saja dengan timer tadi supaya kalian nanti bisa menyesuaikan diri dengan tes sebenarnya ya. Jadi penting banget itu. Dan ini kita juga siapkan juga ya. Kalian juga di video sebelumnya saya sudah siapkan ini untuk latihan mencoret melingkari jawaban. Jadi kalian jadi selain latihan nanti boleh mencoret-coret di sini ya. Boleh juga langsung di lembar jawaban. Baik, kalau gitu langsung kita mulai. Baik, kita masuk langsung ke pembahasan tes kecermatan bagian kedua terkait 6 angka berbeda. Yang pertama yang harus diketahui dulu sebelum kalian mengerjakan soal seperti ini ya. Jadi sebenarnya soal-soal ini adalah pengembangan dari angka hilang. Jadi kan sebelumnya tuh kalian udah pernah tuh belajar yang tentang angka hilang ya di video sebelumnya. Silakan silakan kalian cek tuh di video sebelumnya. Itu kan ada contoh-contoh dari itu ya, dari angka hilang. Kalian bisa lihat di ini ya, di video sebelumnya terkait angka hilang ya. Untuk kalau misalnya belum paham ya coba dipahami di sini dulu ya. Sebelum kita masuk ke seri 6 angka berbeda. Jadi karena memang soal ini sebenarnya hanya pengembangan aja dari seri ini ya, seri angka hilang gitu. Nanti yang harus diketahui juga, jadi nanti petunjuk jawabannya itu ada di opsi jawabannya gitu. Jadi misalnya kayak contoh misalnya kalau A itu apa ya, A itu apa, nanti ada petunjuknya itu 2, 6, 5, 4, 7 misalnya. Nah itu nanti apa, jadi gitu. Nanti kita akan lihat, insya Allah akan lihat lebih rinci nanti. Lalu berikutnya, ini sebenarnya angkanya banyak ya. Jadi kalau dilihat kayaknya kok angkanya ada banyak nih. Jadi sebenarnya ini hanya 6 angka berbeda aja gitu. Jadi sekali lagi ini tes kecermatan memang perlu ketelitian ya, dan kebiasaan untuk mengerjakannya. Jadi butuh konsentrasi, ketelitian, dan teknik ya. Yang pertama, ini juga paling utama nih, teknik untuk bisa mengerjakan tes ini. Jadi jangan sampai kalian masuk tes tanpa ini persiapan teknik yang cukup. Lalu sama seperti angka hilang ya, simbol dan huruf ini dia ada 2 lembar. Setiap lembar itu 5 kolom ya. Rata-rata biasanya 50 soal gitu ya, 40 atau 50 lah gitu. Tapi kita nggak akan bisa ngerjain sampai segini pastinya gitu kan ya. Yang pasti kita berusaha dalam setiap kolom ini sebanyak mungkin. Lalu setiap lembar ya tentu saja dibatasi umumnya 1 kolom itu bisa jadi, kalau misalnya 20 menit ini berarti 1 kolom 2 menit ya. 1 kolom 2 menit ya per kolom. Jadi dia kalian dikasih waktu per kolom ini apakah antara 2 menit ya atau 1 menit ya. 1 menit. Kalau misalnya dia total waktunya 10 menit gitu. Lalu yang berikutnya, kalian pun akan diberikan lembar jawaban terpisah ya, lembar jawaban terpisah yang mana nanti kalian akan mengisinya dengan pensil 2B. Jadi dilingkari seperti itu. Jadi ini mungkin yang paling umum ya, yang harus diketahui tentang tes seri 6 angka hilang ini. 6 angka berbeda maksudnya 6 angka berbeda. Seperti apa soalnya? Ya seperti ini soalnya ya, seperti ini. Jadi tadi seperti saya sampaikan, petunjuk jawabannya ini disertakan di sebelah opsi jawaban ya, antara yang A, B, C ini, D sampai E. Ini sebenarnya opsi jawabannya. Lalu soalnya di bawahnya seperti itu. Nah,
Untuk mengerjakan soal seperti ini tentu saja kita butuh ya cara mengerjakannya. Ya, kita butuh cara yang paling efektif untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Ya insya Allah nanti gampang. Kita akan coba sama-sama ya. Yang penting kalian paham tekniknya ya dan berlatih sungguh-sungguh. Insya Allah bisa. Oke, kita lanjut langsung ya ke cara ngerjainnya. Jadi ini perlu kalian pahamin banget ya cara ngerjainnya. Yang pertama itu kalian butuh membuat kunci jawabannya. Jadi kalian butuh membuat kunci jawabannya terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita akan bahas tuntas di sini ya, di pertemuan ini insyaallah. Oke, sebelumnya kita ingin fokus ke sini dulu ya. Nah, jadi kita akan pahami dulu terkait esensi dari soal ini sendiri. Nah, jadi sebenarnya anak-anak ini semua adalah 6 angka ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, itu ada angka yang kayaknya berantakan ya. Setiap kolom jawaban diwakili oleh 5 angka berbeda. Tapi sebenarnya ini adalah 6 angka yang sebenarnya sama, ya. Dan itu ada dia dihilangkan. Salah satu angka itu dihilangkan. Ada salah satu angka yang dihilangkan. Ini kita lihat ya. Nah, jadi tugas kita itu sebenarnya tinggal mencari angka yang hilang. Nah, tinggal mencari angka yang hilang. Angka yang hilang dari ini. Dari 5 angka ini. Jadi sebenarnya ini ada 6 ya, tapi dibikin 5 jadi dihilangkan salah satunya. Nah, cara mencarinya ya kita berpatokan dengan opsi jawaban atau soal yang lain dari sini. Jadi kalau misalnya saya analogikan gini ya, mungkin kita coba kalau saya coba urutkan ya, mungkin mungkin biar kalian ada bayangan ya, urutkan dari yang terkecil ya. Misalnya kalau angka ini ya, angka terkecil kan 2, berapa lagi tuh? 2, 4, 5, 6. Kok jadi ke bawah nih? Sebentar. Oke, saya tulis ulang ya. Misalnya ini akan kalau kita urutkan dari kecil, dari yang terkecil 2, berapa lagi tuh? 4, 5, 6, 7. Kan gitu ya, yang ini ya. 2, 4, 5, 6, 7. Oke, ini sebenarnya ada 6 angka ya. Jadi ini angka yang berikutnya itu 9 ya. 9. Oke, kita lihat nih. 5, 4, 6, 7, 9. 5, 4, 6, 7. Ya kalau kita urutkan kan jadi 4, 5, 6, 7, 9. Ya gak sih? Nah, ini 2 nih. Oke, berikutnya gimana? Sama ya. Kita urutkan yang ini ya, yang kecil. 2, 4, 5, 6 nggak ada ya. Kita tulis deh. 6, terus berapa? 7, 9. Gitu. Ya, sambil kita coba tandain ya. Nanti kita coba tandain yang mana aja yang hilang. Tapi kalau ya tadi ya logikanya gampang sekali. Jadi kalau kita urutkan ini juga ya dari yang terkecil sampai terbesar, ya nanti kalian ketemu deh. Ya, sebenarnya ini sama gitu. 7, 9, 2, berapa lagi nih? 4, 5, 6. Apa yang enggak? Oh iya, 7 ya, 7, 9. Oke. Jadi sebenarnya ini sama. Ya enggak sih? Ini kan kalau kalian lihat nih adalah 6 angka yang sama. Kan gitu. 6 angka yang sama. Cuma nanti dia dihilangkan salah satunya. Makanya kan diacak-acak kayak gini, nanti dihilangkan. Kan gitu ya. Nah, contohnya misalnya kayak gini nih. Ini kalau kita urutkan itu, dia dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya. Kalau kita tadi kan kalau kita lihat ya di sini yang nggak ada tadi apa nih? 9 ya, saya tandain ini 9. Sebentar. Kita tandain dulu ya, tadi 9. Lalu di sini kan sama ya, 2, 4, 5, 6, 7, 9. Tadi kan di sini kalau kita patokan ke atasnya, nanti ini kita akan bahas di slide berikutnya nih ya. Tapi ini sebenarnya tinggal diurutkan saja. Ya ini nggak ada kan tadi 2. Kan gitu ya. Nah, di sini 6. Saya analogikan seperti ini dulu. Di sini 5 tadi ya nggak ada. Di sini 7. Oke, jadi sebenarnya ini kalau kita urutkan ya, dia sebenarnya angkanya ini 2, 4, 5, 6, 7, 9, semua angkanya nih sama, 2, 4, 5, 6, 7, 9, semua angka ini. Hanya saja salah satunya dihilangkan. Kayak ini kan, yang kolom A nih yang dihilangkan angka 9, yang B yang dihilangkan angka 2, yang C yang dihilangkan angka 6, yang D yang dihilangkan angka 5, yang E yang dihilangkan angka 7. Jadi sebenarnya ini 6 angka yang sama gitu. Jadi ini sama sebenarnya ya. Tugas kita, nah ini. Tugas kita itu mencari ini angka yang hilang. Kita suruh nyari ini angka yang hilang yang mana. Patokannya di mana? Ini. Nah, kita akan belajar tekniknya nih. Patokannya itu di opsi jawaban ya, atau
soal yang lain. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba sekarang kita akan praktekkan ya. Kita akan praktekkan bagaimana teknik yang ini nih, ya, mencari angka yang hilang ini dengan berpatokan di opsi jawaban atau soal yang lain. Oke, coba kita duplikasi ini, ya, kita duplikasi ke sini supaya gampang. Kalau yang ini kan tadi supaya bukti ya bahwa ini kalau kita urutkan angkanya sebenarnya sama, gitu. Tapi kan ada yang hilang satu. Nah, sekarang coba kita buktikan dengan teknik yang ini nih, ya. Dengan teknik yang ini bagaimana kita mencari angka yang hilang dengan berpatokan pada opsi jawaban ya, opsi jawaban. Nah, oke, di sini ini sama dengan ini. Jadi kalau kita lihat ya, di sini ada satu angka yang hilang. Nah, tugas kita tuh mencari satu angka yang hilang, yang mana nanti angka yang hilang itu akan menjadi opsi jawaban A, ya gitu kan ya, B, C, D, dan E. Nah, patokannya gimana? Ya gampang. Kalau yang A ya patokannya ke bawah gitu. Ya iya kan nggak mungkin ke atas ya, nggak ada soalnya. Nah, ini kita kalau ke bawah ya, ke B 26547. Nah, 26, ingat ya, 26547 ini ada satu angka nih yang hilang di sini. Ya kan? Ingat ini angkanya sebenarnya sama gitu ya, tapi ada angka yang hilang. Ya cara nyarinya gimana? Ya udah kita patokan ke soal yang lain. Gitu. Gampangnya gimana ya? Ini bisa seperti ini. Kita lihat ya, berarti di sini untuk melengkapi yang ini gimana? Jadi kita patokannya kayak ini nih. Ingat nih, ini patokan jawaban kita. Ya ini soal, ini patokan jawabannya. Ya. Nah, coba kita lihat. 5 ada kan? Ada 4, ada 6, ada 7 ada, ya. Yang nggak ada berapa? Nah, ternyata nggak ada 9 nih. Gitu kan ya? Wah, ini 9 nggak ada. Ya udah, 9 kita taruh di sini. Tuh, gitu kan? 2, 6, 5, 4, 7, 9. Jadi 9 ini mewakili jawaban yang A. Kan gitu ya? Sama nggak tadi? Kita tandain ini juga kan? Oh iya, ini sama nih kita tandain tadi tuh. Ya kan? Nah, oke, berikutnya. 5, 4, 6, 7, 9. Oke. Nah, ini cara nyarinya gampang ya. Ya kalau kita mau, ya cara patokannya mungkin yang paling mudah adalah melihat ke atasnya. Kalau yang A kita ngeliat ke bawah, ya, yang B, C, D, E kita ngeliat ke atasnya. Ini sebenarnya ya kalian boleh coba ya cara ini. Kalau misalnya cocok buat kalian, ya silahkan dipraktekkan gitu. Tapi saya udah coba nih, mungkin lebih ini ya, paling banyak digunakan dan mungkin lebih enak bagi chassis untuk melakukan ini. Soal patokan. 5, 4, 6, 7, 9. Oke, ini dia patokan jawaban kita. Ya. Patokan jawaban kita di sini. Berarti yang angka di sini nih, yang patokan jawaban kita, ya, yang mana yang cocok untuk melengkapi ini nih? Nah, yang mana? Nah, coba kita lihat ya. 2 nggak ada kayaknya 2 ya. Oke, kita pastikan dulu. 6 ada, ya kan? 5 ada, 4 ada, 7 ada, ya kan? 9 ada juga. Gitu kan ya? Dia 9 tuh. Ya kan? Ya, saya ulangi ya. 5 ada, 4 ada, ya kan? 6 ada tuh, 7 ada, 9 ada. Yang nggak ada mana untuk melengkapi soal ini dari patokan? Iya bener, yang nggak ada 2. Ya, bener nggak? 2 ya. Nah, berarti B ini diwakili oleh huruf 2. Sama ya, tadi kita tandain tuh, ya kan? Oke, sekarang lanjut yang C. Soal jawaban. Oke, patokannya berarti ke B. Ya. Oke, mana nih patokan jawaban ini yang bisa kita gunakan untuk melengkapi soal kita? Kita cek. 7 ada, 2 ini ada nih. 9 ada, 4 ada, 5 ada. Wah, yang ada apa nih? Iya. Yang ada 6. Ya, berarti 6 ini mewakili jawaban C. Benar gak? Tadi kita kalau nggak salah udah nyari juga di sini. Iya benar ya, 6 ya. Kan gitu. Ya, sama kan? Sama ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Soal jawaban. Oke, patokannya kita tandain, kita ke atas ya, ngeliat patokannya. Oke, 6 ada nih, barusan kita tulis. 4 ada, 7 ada, 9 ada, 2 ada. Yang ada angka berapa? Iya benar banget. Yang ada angka 5 nih nggak ada nih. Tandain. Oke, cocok ya? Cocok. Terakhir, kita lihat ke atas. Yang E, soalnya patokan jawaban yang D. Oke, 9 ada, 2 ada, 5 pun ada, 6 pun ada, 4 ada juga. Yang ada apa? Iya bener, yang ada 7. Nah, dari sini kan kita udah ya, insya Allah paham ya. Nah, jadi
angka ini anak-anak semua ya, rekan-rekan semua di sini kalau kita lihat ya inilah mewakili jawaban A ya. 9 itu mewakili angka jawaban A, B itu diwakili oleh 2, C itu diwakili oleh 6, D itu diwakili oleh 5, E itu diwakili oleh 7. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi kalau kita breakdown, kalau kita kupas gitu ya, ini tadi ini. Jadi dia adalah 6 angka yang sama, gitu kan ya? 6 angka yang sama di sini. Dan dia dihilangkan salah satunya. Jadi 6 angka yang sama ya, yang dihilangkan salah satunya, ya, yang dihilangkan. Nah, hilangkan salah satu angkanya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi logikanya sangat, insya Allah nggak terlalu sulit ya. Jadi kalian udah saya berikan penjelasan di sini juga. Nah, jadi tugas kita ya ini, tinggal mencari saja, ya, mencari angka yang hilang ini ya dengan cara berpatokan tadi ke opsi jawaban yang lain. Oke. Nah, lalu yang pengurutan ini lebih spesifik penjelasannya ya. Saya jadi pengen nge-breakdown sampai kalian tuh punya gambarannya benar-benar terang seperti itu. Ya, nah, oke. Nah, tentu saja nanti di soal aslinya ya nggak diurutin begini ya, nggak mungkin ya kalau di soal aslinya nggak diurutin begini. Tapi dia akan diacak seperti ini. Ya, nah, tugas kita ya udah tinggal kita nyari yang mana yang hilang dengan berpatokan kepada opsi jawaban ya, yang lain atau soal yang lain nanti. Nah, kita akan coba lihat ya pengaplikasiannya di soal itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke pengaplikasiannya di soal ya, soal sebenarnya. Nah, jadi harapan kita ya kalian udah paham ya. Untuk prosesnya tadi ya, proses pertama buat kunci jawaban ya, kunci jawaban itu dengan melihat patokan soal lain ya. Nah, seperti ini. Ini cara yang yang kalian bisa coba gunakan seperti tadi ya untuk membuat kunci jawabannya. Jadi yang A kita lihat ke bawahnya ya, B, C, D lihat ke atasnya ya. Ini cara yang mungkin paling gampang ya untuk pertama kali kita gunakan. Kalau kalian mau explore cara lain, monggo silakan. Oke, jadi coba kita bikin dulu kunci jawabannya tadi ya, dengan cara yang tadi. Ya, tadi kita udah coba buat juga. Ini 9, 2, 6, 5, 7. Oke. Nah, kita udah punya patokan ya. Oke, silakan nanti ya berlatih dengan cara yang tadi. Nah, kalau udah punya patokan ya, maka kita tinggal ngerjain jawabannya nih. Nah, seperti ini soalnya ya. Nah, soalnya ingat menurun ke bawah 50 soal ya, durasi waktunya 1 menit sampai 2 menit. Ya, tentu saja kita nggak bisa ngerjain semua, tapi kita berusaha mengerjakan dengan cara yang cepat dan tepat ya. Ingat sekali lagi, cepat dan tepat, jangan ngasal karena ada pengurangan nilai. Oke, ya udah, kita tinggal coba kerjain soalnya. Oke, dan ingat pedoman kita itu ini ya, kita mencari angka yang hilang ya dengan berpatokan pada soal yang lain. Ya, ingat ada patokannya supaya kita gampang. Nah, kita lanjut ya. Ini soal ya, dan ini patokan kita untuk mengerjakan. Sekali lagi begitu caranya ya. Nah, jadi kita turun ke bawah dulu, gitu kan? Oke, 42965 ini soal. Oke, yang bawahnya adalah opsi jawaban kita. Jadi kita tinggal nyari ya mana di opsi jawaban ini yang nggak ada di soal kita. 5 ada gak? Ada. 7? Nggak ada nih 7 nih. Kayaknya 7 ya. Oke, kita simpan dulu 7. 6 ada, 4 ada ya, 9. Oke, jadi ingat ininya nih yang kita cari. Ya, ternyata dari sini semua ya yang nggak ada itu cuman angka 7. Nah, kita tandain dulu biar gampang. Jadi 7 lah jawaban kita. Nah, 7 ini diwakili oleh apa? Iya, diwakili oleh huruf E. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ya. Nah, jadi untuk nomor 2 ingat ke atas. Gitu ya. Ingat ini soal, ini opsi jawaban. Nah, sekarang ini kan dia udah 6 nih. Dia udah 6 kan? Udah 6 angka gitu. Ingat logikanya mudah ya. Ini masih 5. Berarti kita diminta untuk ngelengkapin nih supaya jadi berapa nih? 6 angka. Gitu kan ya? Patokan kita mana ya? Ini jawabannya. Ya, oke, kita udah punya 7. 7 ada gak? Ada. 6 ada. 4 ada. 9 ada. 5 ada. Berarti ada yang nggak ada ya? Yang ada apa? Iya benar 2. Berarti 2 jawabannya. 2 itu mewakili apa? Iya B. 2 diwakili oleh huruf B. Selanjutnya, udah mulai nih, udah mulai kebayang ya. Udah mulai kebayang. Soal jawaban. Ini udah 6 angka nih. Dia udah 6 angka.
Ingat ya tadi kan, ini kan sebenarnya 6 angka yang sama diacak aja gitu kan ya. Nah, ini kebetulan udah ketemu nih kita nih. Jadi kita butuh patokan nih, butuh patokan untuk nyari angka yang nggak ada di sini. Ini kan masih 5 ya, kalau atasnya kan udah 6, ini masih 5. Oh, kita cari atasnya. Oke, 9 ada, 5 ada, 2 ada, 6 ada, 4 ada. Yang ada apa? Iya, 7 lagi. 7 apa? Gitu kan? Ya, selesai ya. Kita lanjut. 4. Ya, lihat atasnya lagi. Oke, ini masih 5, ini udah 6. Kita cari. Yang nggak ada yang mana? 6 ada, 5 ada, 2 ada, 7 nih ada nih. 4 ada. Yang ada apa? Iya, 9. Makin mudah. 9 itu jawabannya A. Ya, prinsipnya gampang ya. Makanya ini kan disebutnya 6 angka ya. Disebutnya 6 angka. Ya, 6 angka ini yang nanti disajikan 5 gitu kan ya, berarti ada satu angka yang hilang. Kayak gitu. Gampang banget insyaallah kalau udah paham tekniknya, kita udah lancar. Oke, 5, lihat atasnya. Ya, ini udah 6 nih, ini masih 5. Oke, 5 angka ini butuh dilengkapi supaya jadi 6 angka. Lihat patokannya, 2 ada, 9 udah ada, 7 udah ada, 4 udah ada, 5 udah ada. Yang ada angka berapa? Hah? Iya. 6 ya. 6 itu gimana? Diwakili oleh huruf apa? Iya, tepat sekali. C, Charlie. Lanjut. Nomor 6, lihat ke atasnya. Oke, di atasnya udah 6 angka. Alhamdulillah di bawahnya masih 5. Berarti kita butuh satu angka nih, ya enggak? Patokannya di atas. 7 ada, 4 ada, 2 ada, 9 ada, 6 ada. Oke. Yang ada yang mana? Iya, gampang banget. 5. 5 diwakili apa ya anak-anak? D, delta. Oke, lanjut. Berikutnya. Yang ini 7 ya. Kita patokannya gimana? Iya, ya atasnya. Di atasnya udah 6 angka ya, maka kita gampang matokinnya. 5 udah ada, 6 udah ada, 7 udah ada, 4 udah ada, 2 udah ada. Yang ada apa? Ya, 9. 9 diwakili huruf apa? Huruf A. Lanjut. Nomor 8. Lihat atasnya lagi ya. Sekali lagi saya ulang-ulang dulu ya supaya kalian ingat nih. Saya ulang-ulang. Di atasnya udah 6 angkanya ya enggak? Udah enak nih matokinnya kita. Di atas sudah 6 angka ya. Kita masih 5 angka nih butuh ngelengkapin, gitu kan? Ya. Oke, kita cari. 4 ada, 5 ada, 7 ada, 2 ada. 9 ada. Yang ada apa? 6. Mantap. 6 itu apa? Charlie. 2 lagi ya, biar cepet ya. Biar selesai. 2 ada, 9 ada, ya, 4 ada, ya enggak? 6 ada, ya, 5 ada. Berarti yang mana yang enggak ada? Ya? Iya, lagi-lagi angka 7 ya. 7 enggak ada. Terakhir, kita lihat. Sekali lagi, saya ingetin lagi, ya, saya ingetin lagi. Gampang. Ini kita butuh ngelengkapin jadi 6 angka, ya. Maka berpatokanlah kepada yang udah 6 angka di atasnya, ya kan? Oke, kita lihat. 6 udah ada gak? Ada. 7 udah ada, 4 udah ada, 5 udah ada, 9 udah ada. Yang ada angka berapa? Iya, bener banget 2. 2 itu diwakili huruf B. Ya, alhamdulillah. Paham ya? Insyaallah jelas ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi dengan cara ini ya kita insya Allah bisa jawab dengan mudah ya soal-soal seperti ini. Ya, tapi memang lagi-lagi ya butuh latihan ya, karena memang tadi butuh kecepatan dan ketepatan. Ini hati-hati ya anak-anak ya. Ini hati-hati banget. Ini jangan sampai ngasal ya, karena ingat ini baik-baik. Jawaban yang salah ya apa nih? Jawaban yang salah ya akan dikurangi nilainya. Gitu ya. Dikurangi nilai. Gitu. Ini penting banget. Jadi nggak seperti soal yang lain ya. Kalau salah ya udah gitu kan. Tapi kalau ini kan kalau salah nilainya di min ya, untuk ada variabel penilaian yang kurang. Jadi hati-hati banget ya. Jadi lebih baik kalian jawab yang jawabannya tepat ya. Tepat. Jangan ngandelin banyak tapi ngasal. Wah, ini parah banget ya. Nah, jadi lebih baik cepat dan tepat ya. Walaupun ya, kita nggak mungkin bisa jawab semua. Ya mungkin kalian bisa jawab 15 angka tuh udah mantep banget ya dalam waktu 1 menit atau 2 menit. Seperti itu. Oke, ya kalian bisa latihan ya. Jadi untuk kolom 2 dan kolom 3 silakan digunakan untuk latihan.
ya silakan di pause dulu ya videonya ya, dan silakan kalau kalian bisa download dan ngeprint ya, di print dulu, coba dicoret-coret. Silakan di pause dulu lalu coba untuk berlatih ya. Kita coba ya cocokin jawaban kita. Jadi sekali lagi mungkin saya ingetin sekali lagi ya supaya kalian tambah ngelotok nih, tambah di luar kepala untuk seperti ini, soal seperti ini. Konsepnya adalah 6 angka, yang satu dihilangin. Gitu ya. Nah, untuk mencari satu 6 angka ini ya udah kita lihat ya patokannya. Nah, kalau ini ya patokannya di bawah berarti. Kan gitu. Ya. Nah, oke, kita lihat. 27893 ini soalnya ya, lalu ini patokan di bawahnya. Jadi mana di angka bawah ini yang nggak ada di sini? 4 nggak ada ya. Oke, kita coba simpen dulu 4. Bener gak? 3 ada, 7 ada, 9 ada, 2 ada. Iya bener ya, 4 ya. Oke. Jadi A itu diwakili oleh huruf 4. Yang B, iya, ke atas. Karena di atas sudah jadi 6 ya kan, udah enak nih kita nyocokin ya. 4 ada, 3 ada, 7 ada, 9 ada, 2 ada. Yang ada apa? 8. Udah jadi 6 lagi. Sisanya lanjut. 4, 9, 8, 7, 3. Ya kan, lihat ke atas karena udah jadi 6 nih. Ya, 4 ada, 9 ada, 8 ada, 7 ada, 3 ada. Yang ada yang mana? 2. Bener gak? Iya, 2. Jadi C diwakili oleh huruf 2. Yang D ke atasnya 9 ada, 4 ada, 2 ada, 7 ada, 8 ada. Yang ada apa? 3 nggak ada. Jadi D diwakili oleh huruf maaf, apa nih namanya? Angka 3 ya. Angka 3. Yang E tinggal terakhir. Ya sekali lagi jangan bingung ya. Ini kadang ada siswa saya yang masih bingung deh. Ya intinya tadi ya, ini sebenarnya sama kan angka, cuma dibolak-balik aja ya. Cuma dibolak-balik. Sebenarnya ini 6 angka yang sama ya, diacak lalu dihilangkan salah satunya. Kan gitu ya, dihilangkan salah satunya. Ya, yang terakhir ya udah kita tinggal lihat ke atas ya, karena udah 6 angka udah gampang. 4 ada, ya enggak? 2 ada, 8 ada, 7 ada, 3 ada. Yang ada apa? Iya, bener banget. Angka 9. Selesai kunci jawaban kita. A diwakili oleh huruf angka 4, B diwakili oleh angka 8, C diwakili oleh angka 2, D diwakili oleh angka 3, E diwakili oleh angka 9. Kunci jawaban sudah selesai. Ingat, kalian butuh berlatih ya. Ini jadi manfaatkan waktu sebelum sebelum ngerjain ini ya. Jadi usahakan latihan membuat kunci jawaban ini ya, model kunci jawaban ini ya, mungkin kalian bisa ya targetin 10 detik ya enggak, 10 detik ya, atau 15 detik lah paling lama ya kan, untuk bikin kunci jawaban ini ya. Kalau udah kunci jawaban selesai ya kita langsung lihat ke soalnya. Oke, ya ini ya untuk soal nomor 1 ya sama dengan teknik sebelumnya. Kita lihat patokan di bawahnya untuk menjawab ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, jadi soal dan ini patokan jawabannya. Jadi angka yang nggak ada di sini ya akan kita masukin ke sini gitu ya. Nah, jadi angka yang sekali lagi saya ingatkan supaya kalian tambah ingat, angka yang jadi patokan ini nih yang nggak ada kita masukin ke sini. Jadi supaya nggak bingung ya. Oke, sekali lagi ini patokan jawabannya. Oke, 9 ada nggak? Ada. 4 ada. 2 di sini ada nggak? Nggak ada ya. Kita simpen dulu 2. 7 ada, 8 ada. Nah, berarti ini nih. Ya. Nah, angka ini nggak ada, makanya kita pindahin ke sini. Jadi 2. Ya kan? 2 itu diwakili oleh apa tuh? C. Ya, betul. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk menjawab ini untuk soal nomor 2 ya, kita lihat atasnya. Oke, sekali lagi kenapa kita lihat atasnya? Ya udah gampang karena udah 6 angka kan di sini. Udah 6 angka. Udah enak patokannya. Oke, kita lihat ya. Jadi untuk menjawab ini kita tinggal berpatokan kepada ini. 9 ada, 4 ada, 2 ada, ya kan? 7 ada, 8 ada. Ya, berarti nggak ada angka berapa? Iya benar. Yang ada angka 3. Gitu ya. Nah, 3 diwakili oleh delta. Ini udah mulai ini ya, udah mulai kebayang ya. Nah,
Jadi biar cepet nih kalian ya harus sering latihan. Oke, nomor 3 lanjut kita ya tinggal lihat ke atasnya karena udah jadi 6 angka udah gampang. Ini patokan kita. 9 ada di sini. Di soalnya ada. 4 nggak ada ya, berarti 4 langsung nih ketemuan. 2 kita pastiin dulu nih. 2 ada, 7 ada, 8 ada. 3 nih yang baru tadi, ya kan? Nah, 4 diwakili oleh huruf A. Gampang ya? Oke, lanjut. Kita agak cepet dikit ya, biar terbiasa. Oke, nomor 4 ya, yang di atasnya sebagai patokan kita karena udah 6 angka ya, 2 ada, 7 ada, 8 ada, 9 nggak ada. Ya enggak. Nah, kita pastiin dulu deh biar enak. 3 ada juga. Ya kan? Ya, 4 ada nih. Tuh. Ya enggak. Berarti 9 itu diwakili oleh E. Lanjut lagi. Nomor 5. Ya, kita lihat patokan atasnya 4 ada, 2 ada, 3 ada, 8 nggak ada. Ya kan? 8 apa itu? B. Gitu ya. Nah, ini kalau makin lama makin cepat seperti ini. Jadi makin yakin dan makin tepat jawaban kita nih. Oke, kita habisin aja ya nomor 6 sampai nomor 10. Mungkin di di kolom ini aja saya coba tuntun, sisanya langsung saya kasih jawabannya aja. Oke, nomor 6 sama seperti tadi ya, kita patokannya ke atasnya karena sudah jadi 6 angka ya. Jadi lebih enak. 9 ada, 8 ada, 7 ada, 4 ada, 3 ada. Berarti jawabannya apa? Iya, betul. Yang ini nggak ada nih. 2, ya nggak? 2 itu diwakili oleh C. 7. Ya, langsung 4 ada, ya, 3 ada, 8 ada, 9 ada, 7 ada. Maka jawabannya apa? Iya, nih nggak ada nih. 2 sama C. Lanjut ya. Oke, nomor 8. 2 ada, 3 ada, 9 ada nggak? Ada, 8 ada, 7 ada. Ya. Berarti nggak ada apa? 4 ya. Nah, jadi kalau udah seperti ini udah enak sih. Kalau udah bisa pakai apa ya, insting kalian gitu ya, udah gampang. Oke, 4 jawabannya A. Oke, nomor 9 ya, 4-nya ada, 3-nya ada, 7-nya ada, 8-nya ada, 2-nya ada, 9-nya nggak ada. 9 diwakili oleh huruf E. Oke, dan terakhir yang nomor 10 ya. Oke, 10. Jadi semakin sering kalian latihan ya, semakin kalian bisa improvisasi ya cara ngerjainnya seperti apa dengan patokan yang ini ya. Oke, ini 4 ada, 3 ada, 7 ada, 8 ada, 2 nggak ada ya, 9 ada. Oke, jawabannya 2 itu C. Oke, nah jadi ini caranya ya. Jadi kita review lagi sedikit dengan membuat kunci jawaban ya. Gampang sekali. Kunci jawaban yang A lihat ke bawah, sisanya lihat ke atas. Begitu juga dengan soalnya. Nomor 1 lihat ke bawah ya, setelah dapat jadi 6 angka baru lihat ke atas semuanya. Intinya sama seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ini adalah 6 angka hilang yang sama yang dihilangkan salah satu angkanya ya. Dan kita tadi sudah buktikan dengan mengurutkan ini ya, jadinya kan sama tuh. Tapi nanti ada diacak dan ada satu angka yang hilang ya. Dan tugas kita nyari yang hilang ya dengan teknik yang ini. Ya, kita berpatokan dengan opsi jawaban yang lain untuk melengkapi gitu. Saya rasa bisa dipahami ya, insyaallah. Oke, kita coba fokus ke ini ya, ke soal terakhir. Jadi kalau yang tadi ya, yang tadi itu cara yang sebelumnya, ini kalau memang baru ya, kalian ya pelan-pelan dulu ya dengan cara seperti ini. Makanya kan saya banyak tunjukin lewat ini ya, lewat tulisan seperti ini ya. Kalau memang baru-baru pelan-pelan seperti itu memang ya. Tapi kalau misalnya kalian udah cepat ya, kalau emang udah lancar, udah cepat ya, nanti tentunya udah nggak begitu lagi ya caranya ya. Kalau udah cepat ya kalian refleks pasti. Nah, coba kita fokus ke yang ini ya. Kita lihat kalau misalnya kalau udah cepat, udah mahir, kurang lebih seperti ini nanti. Jadi misalnya kita udah ada seperti ini ya, lalu kita nanti dikasih timer seperti ini. Nanti kita coba simulasikan ya. Kalian udah bisa nebaknya dengan cepat gitu. Mungkin kalau saya analogikan ya seperti ini ya mungkin ya. Nah, coba misalnya kita pasang timer ya seperti ini ya gitu. Lalu kita lihat ya, mungkin kalau ini agak susah, mungkin kalian bisa coba 2 menit ya. Kalau misalnya udah semakin mahir, coba lagi 1 menit. Kalau udah terbiasa, nanti simulasinya itu lebih enak
ya. Ketika timer jalan ya, kita lihat ya nanti kalau lancar itu dia akan lebih mudah cepat gitu ketika ngejawabnya. Nah, ini timer ini perlu ya supaya kalian nggak terintimidasi ya. Jadi lebih baik sekarang nih terintimidasinya gitu ya oleh timer gitu kan. Latihan sampai kita udah nggak terintimidasi lagi dengan waktu timer ini gitu. Nah, coba ya misalnya untuk level berikutnya nih, kalau misalnya ini saya mulai, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan kalau misalnya anaknya sudah lumayan cepat. Nah, coba kita coba ya. Oke, saya akan coba ini dan langsung coba ngerjain ini gitu. Kita lihat ya berapa waktunya. Kalau tadi kan kita pakai cara yang pelan-pelan ya. Nah, kalau sekarang gimana kalau misalnya dengan waktu yang cepat, dengan cara yang cepat. Oke ya. Kita coba ya. Oke, bismillah. Jadi dengan cara cepat kita coba lihat. Oke, ya jadi mungkin gitu ya untuk yang lumayan cepat ya. Jadi kalau yang lumayan cepat ya mungkin dari ngisi ini sampai kunci jawaban ya, sampai sampai ngerjain soal dengan kunci jawabannya ya mungkin tadi ya kita lihat ya 1 menitan ya, 1 menit ya. Mungkin kalau agak cepat bisa dapat 10 angka gitu ya. Kalau misalnya agak cepat bisa dapat 10 lah, kurang lebih 10 1 menit ya gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa makin cepat ya tentu saja lebih banyak lagi dapatnya. Nah, coba kita praktek lagi ya. Oke, kalau sekarang mungkin kita atur waktunya di 1 menit ya. Nah, kalau misalnya yang cepat kira-kira bisa gak nih gitu ya untuk ngisi kunci jawaban dan timer ya. Coba lihat, ini simulasi aja. Jadi kalau misalnya yang cepat tuh kurang lebih dalam 1 menit mungkin bisa dapat 10 atau lebih ya. Coba kita coba ya. Oke, 1 2 3. Ya, oke. Ya masih ada sisa ya. Ya mungkin kalau yang cepat simulasinya seperti itu ya. Dari dia ngerjain kunci jawaban sampai ini ya itu ya. Bisa 1 menit mungkin bisa dapat 10 atau lebih. Kalau yang ini masih ada sisa ya. Tadi kita dalam waktu beberapa detik ya. Jadi memang seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kalau kalian sudah terbiasa gitu ya, mungkin ya tadi refleks gitu ya. Kalau pertama-tama mungkin tadi kita masih nulis ini ya tadi ya, selain kuncinya tadi masih nulis ininya gitu. Mungkin kalau kalian sudah refleks nanti ya ada saatnya kalian mungkin langsung refleks, nggak banyak nulis ini, langsung B, D, C misalnya gitu ya. Nah, walaupun kadang sekali-kali mungkin harus mastiin gitu. Nah, jadi ini adalah simulasi ya. Kalau misalnya anak yang sudah terbiasa seperti ini, tentu saja untuk terbiasa seperti ini kalian butuh latihan ya, butuh latihan dan kalau bisa sering latihan jadi supaya terbiasa. Karena memang di tes kecermatan ini bobot nilainya besar. Oke, saya pun sudah coba ya menyediakan kertas ya untuk kalian latihan, dan ini jangan lupa ya menggunakan timer ya. Jadi usahakan kalian berlatih ya. Nah, ini soal-soalnya dari 1 kolom sampai kolom 5 ya. Mungkin pertamanya kalian bisa coba 2 menit ya.
2 menit, lalu lama-lama menuju 1 menit ya, kalau sudah mahir 1 menit. Oke, silakan di print lalu dicoret-coret ya, lalu dicoret-coret, dan ini perhatian 2 menit 1 menit ya. Pertama boleh ditulis di kertas ini dulu, boleh dicoret-coret di sini ya. Kalau memang sudah terbiasa, mungkin sambil ada timernya kalian lihat soalnya di sini ya, dipindahin ke sini ya. Oke, saya rasa itu ya. Silakan kalian kerjakan secara mandiri yang ini ya, dan dikoreksi secara mandiri juga. Saya sudah tunjukin caranya tadi ya, untuk memastikan jawaban kalian. Untuk memastikan kalian bisa pakai teknik yang tadi ini ya. Nah, pelan-pelan ya memastikannya, silakan ya dipastikan ya, kalau perlu diurutin seperti ini gitu ya. Nah, oke, tekniknya tetap sama ya seperti tadi ya. Jadi buat kunci jawaban ya dengan cara tadi ya, membuat mencari lewat patokan soal opsi jawaban sini ya. Begitu juga dengan soalnya. Kalau perlu nanti diurutkan seperti ini biar lebih yakin ya. Semakin sering kalian ngulik-ngulik ini ya, semakin lancar lah insya Allah. Jadi selamat berlatih ya. Gunakan juga lembar jawaban dan pensil 2B untuk supaya kalian yakin ya, untuk tambah yakin untuk lebih cepat ketika menggunakan kertas ujian sebenarnya. Jadi latihan juga ngelingkarin nih pakai pensil ya, jangan sampai kalian grogi malah tembus gitu kan. Nah, ini harus diperhatikan. Baik, sebelum kita tutup, mari kita coba ini ya, review apa yang sudah kita pelajari. Jadi yang pasti ini adalah pengembangan dari seri angka hilang ya, dan petunjuk jawabannya ditulis di samping opsinya langsung seperti itu. Nah, ini juga penting ya. Jadi walaupun kayaknya banyak angka ya, kok kelihatannya beda-beda, tapi sebenarnya ini 6 angka yang diacak aja sama angka yang diacak. Kita disuruh nyari satu angka yang hilang di situ. Kan gitu ya. Lalu ini membutuhkan pastinya ketelitian, konsentrasi dan teknik ya, dan kalian juga harus coba berlatih ya menggunakan teknik yang 5 kolom ya. Lalu per kolom itu dicoba latihan 2 menit ya, atau 1 menit. Dari 2 menit coba nambah 1 menit ya, lebih cepat. Dan kalian coba kerjain di soal. Kalau udah ngerasa nyaman, tingkatkan dan diisi di lembar jawaban dengan menggunakan pensil 2B gitu ya. Oke, ngingetin lagi cara ngerjainnya ya. Kalian bikin kunci jawaban dulu ya. Kunci jawabannya dibuat dari patokan opsi jawaban yang sudah ada di bawahnya ya, dan nanti ke atasnya silakan dicoba. Dan yang pasti ini ya, kalau kalian mau teliti ya, sebenarnya ini tadi ya 6 angka yang sama dihilangkan, diacak gitu ya, diacak dan dihilangkan satu. Tugas kita mencari angka yang hilang dengan berpatokan kepada opsi jawaban ya, dan tentu saja nanti soalnya. Oke, nah kita juga sudah coba tadi kan praktek di sini ya. Nah, dan kita runutkan juga ternyata benar ya, sama, dihilangkan salah satunya. Dan jangan lupa ini ya, berlatih dengan timer, pensil 2B dan papan ujian ya. Dan cobalah berlatih di segala situasi ya, di bangku yang ada mejanya, bangku yang ada mejanya, bahkan dengan lantai, supaya kalian makin terbiasa ya. Kalaupun harus duduk di lantai nggak jadi masalah, kalian udah terbiasa ngerjain. Baik anak-anak semua, saya rasa itu ya. Semoga sukses di ujian psikotesnya ya. Semua ujian ya, di semua rangkaian ujian ya, kita harapkan kalian sukses di jasmaninya, psikotesnya, sampai akademiknya, sampai kalian bisa mencapai cita-cita kalian nanti insya Allah. Baik, kalau gitu kita tutup ya. Mudah-mudahan bisa ketemu di video berikutnya. Terima kasih rekan-rekan semua, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.